Yang pertama, motivasinya barangkali apa ya? Kalau mau bicara, beberapa tugas saya di DPD RI itu pernah beberapa kali ke luar negeri. Saya banyak menemukan negara yang kemakmurannya bagus, perlindungan kepada warganya juga bagus, lingkungan hidupnya juga bagus, bahkan negara tertentu tidak menggunakan energi solar, energi yang dari minyak ya, sehingga kotanya sangat asri dari lingkungannya, mewajibkan kota-kota pakai listrik dan bersepeda. Di Denmark, sebuah kota yang sangat istimewa menurut saya, beberapa hal bisa dikerjakan di sana. Beberapa kabupaten dari Sabang sampai juga ke timur pernah belajar. Intinya ternyata kalau dikelola dengan sebaik-baiknya, rasa-rasanya bisa kita mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang tua kita sebagai pendiri negara itu, negara bangsa. Namun dalam perjalanannya kita juga tidak mudah. Saya tidak menyebut beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah karena leadership kepemimpinan yang melandasi kehendak keinginan Pak Eman HN maju di Pilgub 2018 ini adalah fakta-fakta, adalah kenyataan-kenyataan yang hari ini bisa kita saksikan dan bisa kita lihat. Faktanya apa? Faktanya ada ketimpangan ekonomi, ada ketimpangan sosial yang sangat tajam. Padahal kata para pendiri bangsa kita, Republik ini didirikan tujuannya untuk melindungi rakyatnya, untuk mencerdaskan rakyatnya, untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Tapi hari ini ada fakta yang bisa kita saksikan, bahwa ketimpangan ekonomi yang sangat tajam, ketimpangan sosial sangat tajam, yang kemudian saya kira melandasi menjadi motivasi utama, motivasi terbesar Pak Eman HN maju di Pilgub. Pak Eman HN juga tidak menganggap bahwa dirinya yang paling terbaik, tidak. Dalam proses maju di Pilgub kemarin, ketika mendaftar ke PDIP, beliau katakan kepada teman-teman media, saya hanya mau menjadi calon gubernur Lampung, dan itu kalau diusung oleh PDIP karena saya adalah kader PDIP. Konsistensi itu kemudian bertahan dalam dinamika politik menjelang hari pengumuman rekomendasi. Terlampau banyak isu-isu yang beredar, ya kan, terlampau banyak KUA yang coba mengkawinkan, ya. Tapi pada akhirnya kemudian DPP PDIP memutuskan Pak Eman HN dan Pak Sutono untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Lampung. Kalau pertanyaannya, bagaimana kemudian mau image dengan Pak Ridho dalam situasi 2018? Saya kira enak. Enaknya dulu Pak Eman HN dan Pak Ridho ini kan sama-sama pendata, tidak sebagai petahana. Gelanggangnya dulu masih dikuasai Pak Saudi, Pak Eman HN wali kota, kemudian Pak Eman HN wali kota maju ke Pilgub, Pak Ridho ketua partai maju di Pilgub. Tapi hari ini saya kira lebih enak Pak Eman HN. Lebih enaknya karena ada fakta ketimpangan ekonomi itu yang sangat tajam. Ada fakta itu, ya kan, ada keresahan ekonomi rakyat yang saya kira ini menjadi modal. Ini ngasih bocoran juga Pak Mustafa, ya kan, biar sama-sama nanti ke depan, bahwa menghadapi petahana hari ini memang ada situasi yang agak lumayan enak. Ya kan? Kan petahana sudah ada jatah 3 tahun. 3 tahun memimpin Lampung, kemudian hari ini ayo kita sama-sama kita lihat. Apakah memang betul misalkan petahana layak untuk dilanjutkan seperti tagline-nya, atau memang kita membutuhkan alternatif pimpinan yang baru? Saya kira pertanyaannya soal siasat, kemudian soal bagaimana taktik ke depan, saya hanya kasih bocoran soal itu. Bocoran soal itu bahwa situasi ekonomi rakyat Lampung hari ini 3 tahun dipimpin Pak Ridho Pikado
menurut banyak lembaga survei, menurut juga data BPS bahwa ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial. Nah, kami mau memperbaiki itu, maka Pak Herman Hain dan Pak Sutono maju di Pilgub 2018. Pemikiran-pemikiran, ide dan gagasan terkait dengan seperti apa kondisi Lampung saat ini, kemudian akan dibawa kemana kondisi Lampung, khususnya dalam konteks pilkada kita ini. Kalau itu dilatar belakangi oleh perjalanan pilkadanya, kenapa kok bisa pasangan lagi, kiatnya apa ya, nggak ada kiat gitu. Yang pertama bahwa sedari awal memang Pak Ridho dengan Pak Bahtiar ini juga di pilkada 2014 juga memang tidak ada rencana juga untuk berpasangan juga. Ya. Jadi satu hari menjelang kita pendaftaran, ternyata yang cocok ini memang sudah ada, kita di dalam tim itu beberapa kandidat-kandidat yang memang ingin kita yang sudah kita ini kan gitu, sudah kita analisa ya, mereka paling baik. Dan waktu itu dari 2014 satu hari menjelang pemilihan, Pak Bahtiar waktu itu posisinya ketua tim pemenangan. Jadi beliau ketua tim pemenangan waktu itu, hari itu setelah kita rapat terakhir, kita putuskan bahwa Pak Bahtiar yang paling ideal untuk mendampingi Pak Ridho gitu. Dan beliau pada saat didaulat juga tidak bisa menolak. Itu konsekuensi dari sebuah komitmen kita untuk bersama-sama membangun Lampung ke depan. Di saat sekarang ini juga di tengah situasi dan dinamika pilkada ini yang begitu dinamis ya. Kemudian kalau beberapa teman-teman di luar daerah juga cukup keras bilangnya ya. Bahkan kita ini kemarin setelah daftar kita dikasih selamat. Kita bilang kita baru daftar ya. Baru daftar, jadi belum ideal untuk diberikan selamat karena memang dinamikanya sangat tinggi ya. Dan banyak kepentingan besar yang bermain ya, di dalam konteks pilkada ini. Kepemimpinan beliau berdua ini itu adalah teladan buat kita semua di dalam soal kepemimpinan kepala daerah. Beliau berdua bisa memberikan contoh di dalam kepemimpinan. Kemudian Pak Bahtiar sendiri dengan pengalaman birokrasi beliau itu dari pegawai bawahan, jadi camat, kemudian sampai jadi sekda, ya PJ bupati, jadi bupati, jadi wakil gubernur. Jadi pengalaman beliau di dalam pemerintahan juga sangat luar biasa. Kemudian dikombinasikan dengan Pak Ridho yang memang anak muda yang punya pemikiran dan gagasan yang besar untuk menjalankan kepemimpinan. Kemudian beliau juga ditopang oleh latar belakang pendidikan kepemimpinan yang memadai. Ya. Dari sisi itu kami berpandangan bahwa kepemimpinan ini harus dilanjutkan berdua. Memang beberapa kali Pak Bahtiar sempat juga bicara bahwa idealnya memang kita coba cari inilah ya, regenerasi ya. Jadi kita bisa Lampung ini bisa baik, kemudian bisa mencapai cita-citanya atau memberikan dampak kepemimpinan itu yang signifikan ke depannya. Kalau misalkan kepemimpinan ini berjalan berkesinambungan, jadi tidak terjadi patahan di dalam setiap periodisasi pemerintahan. Jadi ada kesinambungan itu gitu.